Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen Siti Maksuma, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar statistik. Perkenalkan, nama saya Neni Nur Isnaini dengan NIM 2017202014 dari kelas 3 PSA Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang distribusi frekuensi. Tugas ini guna memenuhi tugas UTS pengantar statistik. Dan langsung saja ke penjelasannya. Oke, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu distribusi frekuensi. Yang pertama itu pengertian distribusi frekuensi. Apa sih distribusi frekuensi itu? Distribusi frekuensi adalah penyusunan data dalam bentuk kelompok mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar berdasarkan kelas-kelas interval dan kategori tertentu. Tabel distribusi frekuensi disusun bila jumlah data yang akan disajikan cukup banyak, sehingga apabila disajikan dengan menggunakan tabel, biasanya menjadi tidak efektif dan efisien, serta kurang komunikatif. Manfaat penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi adalah untuk menyederhanakan penyajian data sehingga menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sehingga bahan informasi. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu istilah-istilah distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu kelas atau kelas. Ini adalah penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang masing-masing dinamakan batas kelas. Yang kedua, batas kelas atau class limit. Ini adalah nilai batas daripada setiap kelas dalam sebuah distribusi. Ini terbagi menjadi status class limit atau ujung kelas dan kelas boundaries atau tepi kelas. Stated class limit ini adalah batas-batas kelas yang tertulis dalam distribusi frekuensi, terdiri dari lower class limit atau batas bawah kelas dan upper class limit, batas atas kelas. Sedangkan kelas boundaries atau tepi kelas ini adalah batas kelas yang sebenarnya, terdiri dari lower class boundary atau batas bawah kelas yang sebenarnya dan upper class boundary atau batas atas kelas yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu panjang kelas atau lebar kelas atau ukuran kelas. Biasa disebut juga kelas interval atau class size. Bilangan-bilangan yang menunjukkan panjang atau lebar atau ukuran dari tiap-tiap kelas yang merupakan lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelasnya. Yang keempat, frekuensi. Angka yang menunjukkan banyaknya data individual yang terdapat dalam satu kelas. Yang kelima yaitu nilai tengah atau midpoint. Bilangan-bilangan yang dapat mewakili kelas-kelas tertentu yang diperoleh dengan jalan atau cara merata-ratakan batas kelas yang bersangkutan. Dalam artian yaitu rata-rata hitung dari kedua batas kelasnya atau tepi kelasnya. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu macam-macam tabel distribusi frekuensi. 1. Tabel distribusi frekuensi data tunggal, yaitu jenis tabel distribusi frekuensi yang menyajikan frekuensi dari data tunggal yang berdiri sendiri atau tidak dikelompokkan. 2. Tabel distribusi frekuensi data kelompok merupakan tabel distribusi frekuensi yang menyajikan frekuensi dari data yang dikelompokkan. 3. Tabel distribusi frekuensi kumulatif merupakan tabel statistik yang menyajikan frekuensi dari data yang dihitung dengan ditambah-tambahkan baik dari atas ke bawah maupun
bawah ke atas. Ini dibedakan menjadi dua, yaitu A. Frekuensi kumulatif atas atau FK, atau A, yaitu frekuensi yang angka-angkanya ditambahkan dari bawah ke atas. B. Frekuensi kumulatif bawah, atau FK atau B, yaitu kumulatif yang angka-angkanya ditambahkan dari atas ke bawah. 4. Tabel distribusi frekuensi kumulatif atau tabel persentase. Tabel distribusi frekuensi relatif adalah jenis tabel statistik yang di dalamnya menyajikan frekuensi dalam bentuk angka persentasi. Oke, yang selanjutnya yaitu tahapan penyusunan distribusi frekuensi. Secara umum, langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. 1. Menyusun urutan dari data yang diobservasi dari yang terkecil hingga terbesar. 2. Tentukan nilai maksimum atau terbesar dan nilai minimum atau terkecil dari data mentah. Kemudian, hitunglah rentan atau jangkauan atau range dengan menggunakan rumus R sama dengan X max min X min. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas atau K dengan rumus Stargest atau K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. K sama dengan banyaknya kelas, N banyaknya sampel yang diobservasi. 4. Menentukan panjang lebar atau ukuran atau kelas interval dari tiap-tiap kelas dengan rumus. 5. Menentukan batas-batas kelas serta memasukkan setiap individu atau item dari data yang diobservasi ke dalam kelas yang bersangkutan dengan cara TBK sama dengan BBK min 0,5 atau skala terkecil. TAK sama dengan BAK plus 0,5 atau skala terkecil. Panjang interval kelas sama dengan TAK min TBK. Keterangan, TBK sama dengan tepi bawah kelas, sedangkan BAK batas atas kelas. Yang keenam, membuat tabel distribusi frekuensi yang terdiri atas kolom interval kelas, tali, N frekuensi. Yang ketujuh, menghitung jumlah frekuensi dengan tali dalam kolom tali sesuai dengan banyaknya data, lalu isi kolom frekuensi sesuai dengan tali. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.